Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua dan ketemu lagi dengan saya Dot di sini. Kali ini kita kedatangan kasus Vivo Y12 dengan kerusakan LCD-nya pecah ya. LCD-nya pecah, hancur dan remuk seperti ini. Jadi kondisi handphonenya saat ini hidup, tapi gambarnya tidak keluar ya. Jadi kalau kita sentuh-sentuh begini masih terasa getar-getarnya. Masih terasa ada getaran-getaran yang membuktikan bahwa handphone ini masih menyala atau masih hidup ya, tapi gambarnya sudah tidak keluar karena LCD-nya pecah. Oke, jadi kita langsung saja. Dalam kesempatan kali ini kita akan mempraktekkan cara mengganti LCD Vivo Y12 dengan alat seadanya seperti biasa ya. Oke, langsung saja. Pertama-tama kita lepaskan dulu ini slot SIM cardnya, kita cabut ya. Cabut, kita pisahkan. Lalu kita buka tutup belakangnya dengan cara seperti ini saja ya, pakai kuku. Oke, kita slide kuku kita seperti ini. Dia hanya pakai klik ya, jadi melepasnya pun sangat-sangat mudah. Nah, seperti ini. Ini sudah terlepas. Ini kita klik, lepas lagi kliknya seperti ini. Oke. Dan sudah terlepas. Oke, perhatikan hati-hati, di sini ada flexible fingerprint ya, jangan sampai kita keasikan lepas lalu fleksibelnya sobek ya, jadi harus hati-hati juga ya. Oke, ini kita lepas dulu, ini kalengnya kita pisahkan, lalu ini kita keluarkan ya. Oke, ini tutup belakangnya kita pisahkan, lalu selanjutnya kita lepaskan semua bautnya ya, kita copot semua bautnya. Bagian atas ya, bagian atas saja kita lepas semua bautnya. Oke, kita nggak usah skip ya videonya ya, kita lepas. Oke, kita lakukan saja dengan agak cepat, nggak masalah, yang penting jangan keburu nafsu ya. Oke, kita lepaskan semua baut-bautnya seperti ini. Oke, tinggal satu baut lagi ya. Oke, bautnya sudah selesai kita lepas, lalu kita angkat ya, angkat kalengnya ini, kita angkat kalengnya. Oke, ini kalengnya dan ini tampak mesinnya ya, ini tampak mesinnya. Nah, pertama kita lepaskan dulu soket fleksibel dari tombolnya ya, tombol power, tombol volume kita lepas, lalu kita lepaskan soket baterainya. Nah, ini kita lepas, lalu kita cabut baterainya ya, seperti ini ya. Kita pisahkan dulu plastik yang warna putihnya, kita pisahkan dari plastik yang warna hijau, kita tahan seperti ini, lalu kita tarik aja nggak apa-apa. Bunyinya memang agak-agak serem tapi tidak masalah ya. Nah, kalau baterainya bengkok nggak usah khawatir ya, kita bisa luruskan ya, karena memang baterainya ini lembek ya, kita luruskan. Oke, kita pisahkan dulu baterainya, lalu kita lepas lagi ini plastik yang warna putih ini, kita lepaskan. Ini biasanya suka ngikut ya, si double tip yang hitam ini nggak masalah, kita lepaskan saja, nanti kita kasih double tip lagi ya. Kita tarik saja. Oke, seperti ini kita tarik ya. Nah, udah, kita pisahkan, ini kita rapikan dulu double tipnya ini. Oke, nah setelah seperti ini kita lepaskan soket LCD nya ini ya, fleksibel LCD nya kita lepaskan. Oke, ini kita tarik saja biar dia putus, nggak masalah. Nah, terus di sini ada semacam plester ya, tapi ini lem. Ini kita lepas saja ya, kita lepas saja. Lalu step selanjutnya kita lepaskan LCD-nya. Oke, sekarang kita lepaskan LCD-nya ya. Jadi kita langsung saja. Ini saya pakai blower ya, atau solder uap seperti ini. Pindahkan, jangan sampai kena panas, tapi kita panasin sedikit saja ya. Dan bagi yang tidak punya solder uap atau blower tidak masalah ya, cuman proses pengangkatan LCD nya menjadi sedikit lebih sulit ya, karena lemnya dalam keadaan kering. Jadi fungsinya kita panasin ini biar lemnya itu agak mencair sehingga sedikit lebih mudah dilepaskan ya. Jadi kita panasin sedikit saja seperti ini, makanya saya raba-raba ya, karena saya manual. Jadi kalau saya rasa panasnya sudah cukup, langsung saya berhenti dan
Seperti biasanya kita pakai alat seadanya ya, kita pakai plastik ini ya, ini jenis plastik ya. Kalau ada yang punya selain ini tapi dia tipisnya sama ya enggak masalah, karena kita hanya untuk mencongkel ini ya, biar dia bisa masuk di celah-celah seperti ini, lalu kita jalankan seperti ini ya. Oke, ini kayaknya lemnya sudah lembek ya, jadi kita congkel bagian pojok-pojoknya ini, kita masukin ya. Oke, ini sudah ada celah, jadi bisa kita congkel kayak gini. Ups ya, kita congkel ya seperti ini. Oke, nah kalau sudah, kita langsung saja kita angkat LCD-nya. Oke, nah ini sudah terangkat, tapi pastikan di bagian belakang ini tidak nyangkut ya. Kita pastikan fleksibelnya ini tidak nyangkut, lalu kita lepaskan seperti ini. Oke, ini sudah terlepas. Ini LCD lamanya kita pisahkan saja. Lalu seperti biasa kita bersihkan bekas-bekas lemnya ya. Kita bersihkan bekas-bekas lemnya ini. Saya biasa menggunakan pinset saja. Kita bersihkan agar proses pengelemannya itu sempurna. Terus saya pakai ini ya, kuas buat kue sepertinya ya. Kalau ada yang punya sikat bekas juga bisa, tapi pastikan sikatnya itu kering ya, jangan sampai basah, karena takutnya kena kamera depan, kameranya akan rusak ya, rusak atau gambarnya yang rusak ya, maksudnya gambar dari hasil kamera tadi. Oke, ini kita bersihkan ya, kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Ini ada di pojok-pojok ini, kita tarik ya. Kalau agak susah kita bisa bantu dengan pinset seperti ini, kita bersihkan. Jadi wajib kita bersihkan bekas-bekas lemnya. Jadi ini tidak boleh dilewatkan ya step yang ini ya. Jangan kok setelah LCD-nya dilepas langsung main pasang LCD baru, tidak boleh ya. Nanti proses pengelemannya itu tidak sempurna. Jadi ini ada bekas-bekas debu, bekas-bekas lem. Ini wajib kita bersihkan seperti ini ya. Kita bersihkan, ini wajib. Kalau wajib itu berarti harus ya. Oke, lalu kita sikat-sikat lagi biar semua kotoran yang menempel itu keluar. Nah, kalau sudah seperti ini sudah cukup ya. Saya rasa sudah cukup bersih. Jadi kita akan lanjut pada step selanjutnya, yaitu pemasangan LCD baru. Ya, oke, kita lanjut ke proses selanjutnya, yaitu proses pemasangan LCD baru ya. Dan ini LCD-nya sudah ada. Ini LCD-nya ya, Vivo Y12. Oke, ini Y17, Y3, Y12 bisa ya, LCD-nya sama. Jadi mereka sama LCD-nya. Oke, seperti biasa saya kalau segelnya selalu saya beginikan saja ya. Oke, ini saya congkel juga. Nah, jadi kalau saya pribadi kalau ganti LCD itu, ini segel atau plastiknya ini nggak pernah saya lepas ya, biar nanti pelanggannya yang lepas ya, biar ini membuktikan bahwa LCD yang kita pasangkan itu adalah LCD baru ya, LCD yang masih tersegel, bukan LCD bekas. Oke, kita akan lanjut ke proses pemasangan. Langsung saja ya, saya pakai lem hitam karena ini LCD-nya hitam, jadi saya pakai lemnya lem warna hitam ya. Jadi sekedar mengingatkan, lemnya nggak harus mirip, nggak harus persis dengan yang saya pakai, atau mereknya nggak harus sama. Yang penting itu lem LCD ya, bukan lem keras seperti lem besi atau lem kaca, itu nggak boleh ya kita pakai ya. Kita harus pakai lem yang memang dikhususkan untuk LCD. Oke, kita lem seperti ini di celah-celahnya, diperhatikan. Kita harus pastikan ini lemnya merata ya, dan seperti biasa nggak usah kita khawatir kalau sampai nanti lemnya ini belepotan keluar, karena lem ini sangat mudah dibersihkan ya. Jadi seperti ini ya, kita kasih merata ke celah-celahnya ini. Ini hati-hati, ini di skip ya, jangan dilem di bagian situ karena di situ ada lubang buat speaker telepon sama ada kamera. Kalau lemnya kena di menutupi lubang speaker teleponnya, nanti ketika usernya menelpon dia nggak akan bisa mendengar suara orang yang menelpon. Dan kalau dia terkena di kamera, otomatis kameranya akan hilang gambarnya ya, karena tertutup dengan lem yang warna hitam ini. Jadi di bagian situ kita skip saja, dan hati-hati ya di bagian yang ada komponen-komponen penting.
harus berhati-hati. Nah, kalau sudah lemnya sudah selesai, sudah ditaburi dengan baik ya, udah seperti ini, udah merata lemnya, langsung saja kita pasang LCD-nya. Oke, ini LCD-nya kita pasang. Ini sangat-sangat mudah ya pemasangannya, karena kita cukup masukkan fleksibelnya seperti ini. Oke, sudah masuk. Lalu kita luruskan bagian atasnya ini, kita luruskan seperti ini. Lalu kita lepaskan saja. Nah, lalu kita sambil kita tekan ya, sambil kita tekan. Nah, setelah itu kita seperti biasa kita pastikan kalau LCD-nya sudah terpasang dengan baik dan benar ya, udah presisi, udah rapat ya. Jadi dari segala sisi itu, samping kiri kanan atas bawah itu kita cek. Kalau sudah rapat ya berarti sudah waktunya kita pasang komponen yang lain. Nah, ini sebagai contoh saya bilang kalau ada lemnya yang belepotan keluar, ini sangat mudah dibersihkan, tinggal kita gesek seperti ini. Kalau dia masih basah, ini langsung hilang ya. Nah, yang sebelah sini juga kita bisa langsung gesek, gosok-gosok saja seperti ini, lemnya langsung hilang ya. Dan kalaupun dia sudah kering, tetap masih saja mudah untuk dibersihkan, jadi tidak usah khawatir ya. Oke, setelah bagian depannya rapi, kita langsung saja ini kita pasang ya, kita pasang soketnya. Ini tinggal kita luruskan ya, kita luruskan seperti ini. Kalau kita rasa sudah pas soketnya, kita tinggal klik saja. Nah, sampai benar-benar terpasang rapi. Kalau saya biasanya saya pastikan seperti ini ya. Nah, kalau sudah, ini tinggal kita tekuk ya. Ini kita tekuk seperti ini, kita masuk ya, kita tekuk seperti itu ya. Nah, setelah itu kita pasang baterainya. Kita pasang baterainya ya. Ini kita pasang, ini posisinya seperti ini ya. Ini di sini seperti ini, terus ininya di sini. Oke, kita pasang ya. Oh, sorry. Kadang beberapa teknisi dan kadang saya suka lupa pasang ini plastiknya, atau bahkan kadang memang sengaja nggak kita pasang ya, karena memang ini nggak terlalu penting, tapi ya kita pasang saja biar sempurna. Oke, kita pasang baterainya cukup dipasangkan seperti ini. Lalu kita pasang soketnya ya, seperti ini ya, kita pasang ya, kita klik. Jadi pastikan baterainya ini sudah terpasang dengan baik, sudah masuk ya, sudah terklik seperti ini ya. Lalu kita pastikan lagi dengan cara kita tekan-tekan. Oke, sudah masuk. Lalu kita pasang soket dari tombol volumenya sama tombol powernya. Nah, kalau sudah selesai, lanjut kita pasang ini ya, tutup belakangnya ya. Tutup belakangnya, kita lanjut pada proses pembautan. Langsung saja kita baut semuanya ini. Ini artinya pemasangan LCD-nya sudah selesai, dan perlu diketahui bahwa LCD-nya sebelum tadi saya pasang sudah saya tes ya, sudah saya tes dan sudah saya pastikan bahwa LCD-nya ini berfungsi dengan sangat-sangat baik. Jadi aman ya untuk langsung dipasang. Karena kalau kita sudah pasang seperti ini, kita lupa tes dan ternyata LCD-nya bermasalah, maka dari pihak penjual part atau distributor itu tidak akan menerima komplain kita ya. Jadi makanya setiap kali kita beli LCD, kita wajib tes ya, kita coba dulu. Setelah kita yakin bahwa semuanya baik-baik saja, oke, mantap, lancar, baru kita pasang seperti itu ya. Oke, ini bautnya satu lagi di tengah sini ya. Oke, kita pasang. Nah, setelah baut yang ini selesai, kita lanjut pada pemasangan tutup belakangnya. Oke, ini tutup belakangnya. Ini fleksibel dari fingerprintnya harus dipasang ya, karena kalau tidak dipasang nanti fingerprintnya tidak berfungsi. Nah, kalau sudah terpasang, kita pasang ini locknya ya. Kita masukkan, ini dia harus masuk ke celah situ ya. Jadi ini ada semacam untuk lock ya. Oke, lalu kita baut.
Ya. Nah, setelah kita baut, oke ya, semua baut sudah terpasang, kita langsung pasang saja tutup belakangnya seperti ini. Ini seperti biasa pakai klik ya. Jadi kita pastikan semuanya sudah terklik dengan benar seperti ini. Oke, ini kita klik. Hati-hati jangan sampai kita tekannya terlalu kuat dan LCD-nya ikut retak ya. Jadi kita pelan-pelan saja. Oke, ini tombolnya oke ya. Terus kita cek apakah semuanya sudah terpasang dengan baik dan benar. Ya, kalau sudah, kita lanjut pada proses selanjutnya. Ini jangan lupa dipasang kembali part SIM-nya. Lalu kita karetin. Nah, kita karetin seperti biasa. Kalau saya tidak pernah ngaretin itu pada satu titik ya, tapi saya bikin 4 kali dan saya kasih jarak. Saya kasih jarak. Terus seperti ini. Biasakan jangan sampai mengenai tombol-tombol ini ya, karena kalau kena tombol ini nanti ketika handphonenya kita hidupkan, handphonenya akan masuk ke menu yang lain, ke mode yang lain, misalnya mode flash atau mode fastboot pada handphone yang ada mode fastbootnya. Oke, jadi intinya harus ada jarak ya, jangan sampai bertumpu pada satu sisi karena dapat menyebabkan atau dikhawatirkan LCD tadi retak karena terlalu kuatnya tekanan pada satu bagian. Nah, ini karetnya agak kecil, jadi saya bikin 3 saja ya, lingkarannya 3 saja. Oke, setelah itu di samping-samping ini 2 kali saja cukup seperti ini. Lalu di sampingnya lagi kita bikin lagi 2 kali ya. Oke, seperti ini 2 kali dan hasilnya seperti ini. Oke, ini sudah selesai. Kita pasang LCD-nya Vivo Y12. Lalu sekarang coba kita hidupkan ya. Kita hidupkan perangkatnya. Oke, sudah menyala. Kita tinggal tunggu handphonenya booting ya. LCD-nya kita lihat. Oke, LCD-nya sudah rapi ya, sudah terpasang dengan rapi. Jadi ini ada lem-lemnya sedikit ini. Gampang ya, ini bisa dilihat sangat mudah sekali dibersihkan, dan kalaupun tidak dibersihkan nanti dia akan rontok dengan sendirinya ya, karena memang LCD ini sangat-sangat LCD ya, lem LCD ini sangat-sangat mudah dibersihkan, tidak seperti lem-lem besi atau lem-lem kaca ya, yang kalau sudah kena pada satu benda itu langsung mengeras. Kalau ini enggak. Oke, ini kan ada kode kuncinya dan saya nggak pernah minta kode kunci ya dari user, dari pelanggan. Jadi kalau saya tes LCD itu biasanya ya saya masuk ke panggilan darurat saja seperti ini. Masuk ke panggilan darurat. Ini handphonenya sepertinya agak berat ya. Nah, setelah itu saya tes semua angka di sini ya. Nah, jika semuanya berfungsi dengan baik, maka dapat dipastikan LCD ini oke ya. Oke, berarti sudah selesai proses pemasangan LCD Vivo Y12 ya. Oke, cukup sekian dari saya tutorial cara ganti LCD Vivo Y12. Maaf kalau ada kekurangan, jangan lupa di like videonya, di komentar yang positif, di share kalau ada nggak keberatan, dan yang paling penting kalian subscribe guys, subscribe biar channel saya semakin maju dan saya akan semakin semangat lagi untuk membuat video-video yang bermanfaat bagi kita semua. Oke, itu saja dari saya, cukup sekian, terima kasih dan wassalam.